semuanya. Momen bahagia saya yaitu melihat selamat pagi semuanya. Saya akan menceritakan momen bahagia saya bersama keluarga. Saya sangat bahagia melihat keluarga bahagia. Saya sangat bersyukur punya keluarga yang ceria, dan saya sangat bersyukur punya keluarga yang lengkap, tidak kurang satu apapun. Pada hari itu, ekonomi kami sangat kurang dan saya memilih untuk bekerja. Dan pada saat ekonomi kami membaik, saya memilih berhenti bekerja. Dan satu kata dari mulut keluarga saya yang tidak bisa saya lupakan, mereka berkata kalau saya adalah anak yang tidak berguna, dan mereka berkata kalau saya tidak pantas ada di dunia. Untuk keluarga saya, terima kasih telah mengucapkan itu. Saya berjanji kedepannya saya akan membuktikan kalau saya bisa dan membuktikan kalau saya berguna bagi mereka. Oke. Saya tahu saya tidak berguna, tapi kalau dia ngomong seperti itu, saya juga punya hati. Kalau memang tidak butuh saya lagi, saya rela bunuh diri. Oke. Setiap manusia ya, setiap manusia itu hidup dunia ini, kita setiap anak terutama ya sudah membawa rezekinya masing-masing. Nah sekarang tinggal kita sendiri nih menjalani hidup ya. Apakah kita mau ke mana arah kita? Kalau lebih baik atau tidak? Ya. Nah, kalau suatu hal yang dalam hidup kita nanti ada suatu cobaan, itu hal yang biasa. Sekarang bagaimana cara kita untuk melewatinya? Terkadang ada manusia yang mudah menyerah. Nah, jadi cobaan itu, sudahlah nggak usah kita lewatin. Akhirnya mereka berbagai cara, ya ada yang bunuh diri atau sebagainya ya. Itu cara mereka yang tidak bisa melewati cobaan, tidak bisa melewati tantangan. Tapi kalau kita anggap itu suatu tantangan, oke, baik, akan aku buktikan gitu. Nah, nanti pasti dia akan lebih kuat lagi, lebih tegar lagi dalam menghadapi hidup ya. Nah, apa yang dialami Rio sudah kita lihat
Contohnya aja, buktinya di SMP ini Rio adalah sebagai ketua OSIS kita, ya. Nah, ini sudah membuktikan bahwa Rio itu adalah orang yang bisa memimpin teman-temannya. Suatu acara, suatu kegiatan yang ada di sekolah ini semuanya berhubungan OSIS dan Rio lah sebagai ketuanya. Baik, Rio terima kasih ya. Kami bangga dengan Rio. Rio adalah ketua OSIS kami ya. Nah, jadi untuk itu kita buktikan, Rio buktikan juga bahwa Rio sangat bisa di sekolah ini ya. Dengan sekolah ini nanti Rio akan lebih maju lagi. Bisa Rio? Semangat dong, semangat. Bilang, aku bisa, coba teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang saya sukai saat diberi ayah saya sesuatu, yaitu diberi joran yang bermerek Dewa. Harga asli dari joran 4 juta sampai 9 juta. Tapi ayah saya memberinya yang KW. Ya lumayan lah 700.000. Tapi saya mungkin terus. Jadi kamu ini sama kayak Yahya ya, hobinya mancing ya. Ikan terbesar yang pernah kamu dapat? Kerabu. Oke, berarti suatu hal yang sangat kalian sukai mancing itu ya. Oke, berarti kelas 7 cowoknya rata-rata suka mancing semua. Oke, terima kasih semuanya untuk kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Iya. Saya suka dikasih joran karena hobi saya mancing. Saya tidak suka boncos. Ya. Udah gitu. Tidak terima kasih. Jadi Pagi semuanya. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang momen yang tak akan pernah saya lupakan. Mantap. Momen yang saya tak akan lupakan adalah momen duka, di mana ketika kakek saya meninggal. Pada saat itu saya sedang jaga di ruang inap kakek saya. Pada tanggal 9 April 2024. Saat saya sedang jaga itu malamnya jam 10 malam saya ingin mencoba tidur tapi tidak bisa. Sehingga pada jam 12 malam baru saya bisa tidur. Saat saya singkat cerita saya bangun pukul 4 pagi. Saya melihat samar-samar ada kaki orang lewat-lewat di berangkar tempat tidur kakek saya. Lalu ternyata saya melihat itu dokter dan saat saya melihat itu monitor di samping berangkar kakek saya terlihat lurus, artinya detak jantung kakek saya sudah tidak berdetak lagi. Tiba-tiba ada yang mengangkat saya keluar dari ruang inap tersebut untuk menunggu di lobi. Saya tidak bisa mengingat jelas itu siapa, kayak dokter. Lalu ketika itu saya menunggu dengan linglung, lalu saya cuci muka dan ketika itu dokter keluar, dokter mengabarkan bahwa pukul 4.40 kakek saya sudah tidak ada lagi di sini. Tepatnya pada tanggal 10 April 2024. Lalu pada saat itu saya menangis. Saya tidak bisa berhenti menangis dari pukul 4 itu sampai pukul 7 pagi. Lalu saya menunggu kakek saya selesai dimandikan dan ketika kakek saya selesai dimandikan baru kami melayat dan setelah itu pas malamnya saya tidur di samping peti kakek saya hingga pagi saat dikebumikan saya belum rela menerimanya sampai sekarang. Demikian dari saya, terima kasih. Sedikit dulu Diva. Itu ketika itu kamu kelas berapa? Kelas 6 Pak. Oh, kelas 6 berarti belum lama ya. Pasti kamu masih teringat gitu.
Apakah ada sesuatu yang paling kamu ingat bersama kakek kamu itu? Iya, gitu tak nyambung. Saat saya diajak kakek saya jalan bersama menaiki boot berdua keliling pulau. Berarti kamu memang dekat sama kakek kamu ya. Oke, kalau gitu bapak pun juga merasa turut berduka cita ya. Semoga kakek kamu Oh, iya, iya. tenang di sana. Oke? Oke, terima kasih ya. Nisa mau cerita? Oke. Mati ya. Oke. Anissa, oke, lanjut Anissa. Selamat pagi teman-teman. Saya mau menceritakan momen yang tidak saya lupakan yaitu perpisahan pas SD. Perpisahan pas SD itu yang paling menyenangkan, jalan-jalan sama teman-teman. Perpisahan pas SD yang paling menyedihkan. Yang menyedihkan itu berpisah sama teman-teman yang saya udah lama kenal pas dari SD sampai pas dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Momen perpisahan itu yang paling menyedihkan yang tidak saya lupakan. Itu aja. Ketika itu kemana perginya? Kalau berenang ke Celacus, Pak. Oh, jadi itu suatu momen yang paling kamu tidak bisa lupakan. Ada mantan kamu di situ? Tidak ada. Teman yang paling saya anggap seperti saudara. Satu sekolah juga sama saya. Bisa disebut? Zaskia Imelda. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang saya tidak pernah lupakan ialah tentang kepergian sosok yang saya sayangi, yaitu nenek. Semasa beliau masih hidup, beliau selalu mengajak saya jalan-jalan di akhir pekan. Ketika saya sedih, saya selalu mengadu ke beliau, baik saya senang atau sedih. Saya selalu curhat ke beliau, tetapi di saat beliau sudah tiada, saya sangat sedih. Dan mulai beliau tiada, saya mulai memendam masalah sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Meli. Ini kan nenek ya. Biasa kan kalau perempuan ini kan dekatnya sama ibu ini nenek gitu. Jadi seberapa dekat kamu dengan nenek kamu itu? Saya dekat dengan nenek saya itu mulai dari kecil. Semua hal-hal yang tentang sesuatu hal itu kamu ceritakan sama nenek? Ya, Termasuk pernah kalau kamu pacaran dulu? enggak pernah. Nggak pernah kamu ceritain? Jadi apa aja yang bisa kamu ceritakan sama nenek itu? Hal-hal pribadi kamu gitu? Tentang saya sering dimarahi orang tua atau saya sedang gembira. Kamu dekat dengan nenek atau dekat dengan ibu? Dekat mana? Lebih dekat ke nenek sih. Oh, lebih dekat ke nenek. Oke, berarti suatu hal yang menyedihkan ya. Nenek kamu telah tiada sekarang kan? Ya, semoga kita doakan bersama. Nenek kamu tenang di sana. Pada waktu baca bisa dikasih tadi. Oke, terima kasih buat Meli.